Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang udhiyah atau kurban, ada pertanyaan yang menyatakan bahwa apa hukumnya atau bolehkah seorang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwasanya terkait tentang hukum-hukum akikah itu hampir sama dengan hukum udhiyah. Salah satunya adalah terkait tentang hukum bagaimana seorang yang berkurban atau berakikah boleh atau tidak memakan daging akikah atau hewan kurbannya. Dijelaskan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'kulu al-mudhahi syai'an minal udhiyati al-mandhurah. Nah, bahwasanya tidak diperbolehkan seorang yang mudhahi, seorang yang berkurban untuk memakan hewan kurbannya yang sifatnya al-mandhurah, yaitu hewan kurban yang dinazarkan. Bal yajibu alaihi atasadduqu bi jami'i lahmiha. Nah, bahkan diwajibkan bagi mereka, bagi seorang yang berkurban yang diniatkan nazar untuk mensedekahkan seluruh dagingnya. Nah, falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Seandainya setelah dipotong hewan kurban tadi, kemudian dia mengakhirkan untuk membagikan atau mensedekahkan kepada mereka yang berhak, fatalifat kemudian menjadi rusaklah, menjadi basilah, menjadi tidak baiklah daging tersebut, fatalifat lazimahu dhamanuha, maka baginya wajib untuk mengganti daripada hewan kurban yang baik lagi. Nah, oleh sebab itu di sini ditekankan bahwasanya diketahui bahwa baik hewan kurban maupun akikah terdapat dua hukum yang berbeda. Yang pertama adalah ada yang namanya hewan kurban yang nazar, dan ini tentunya wajib. Nah, contoh di antara yang nazar tadi, sebagaimana pada video-video yang telah lalu kita sampaikan, bahwasanya seandainya nanti saudara saya ini sembuh dari penyakit, maka saya akan berkurban. Nah, ketika diniatkan seperti ini, maka jatuhnya adalah kurban yang wajib. Yang asalnya kurban itu hukumnya sunnah, maka jatuhnya kepada wajib. Ketika wajib, maka tidak diperkenankan atau haram bagi seorang yang mudhahi, orang yang berkurban, untuk memakan daging kurbannya itu sendiri, walau hanya sedikit. Nah, kemudian seandainya orang yang berkurban atas nama nazar atau wajib tadi, ketika ia setelah dipotong, ia mengakhirkan untuk membagikannya, kemudian sehingga rusaklah daging ini tadi, maka wajib baginya untuk mengganti hewan kurban yang lainnya dengan kurban yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah macam kedua, wa ya'kulu minal udhiyati al-mutatawwi biha. Dan diperkenankan bagi orang yang berkurban dengan jenis yang kedua ini untuk memakan daging kurbannya yang mutatawwi, yaitu yang sunnah. Nah, hukum yang kedua adalah hewan kurban yang sunnah. Ini adalah asli hukum daripada berkurban itu sendiri, yaitu sunnah muakkadah. Ketika ia tidak menazarkan sesuatu, hanya sekedar nanti saya akan berkurban tahun ini insya Allah. Nah, ketika ini maka jatuhnya adalah sebagai kurban yang sunnah, yang sunnah muakkadah. Ketika sunnah muakkadah, maka diperkenankan baginya untuk memakan sebagaimana diperbolehkan seorang yang berakikah kepada anaknya sendiri. Boleh memakan sebagai tabaruk atau mengalap berkah, atau ingin mendapatkan keberkahan daripada hewan kurban atau hewan akikah itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, para pemirsa, yang pertama adalah ketika hewan kurban tadi diniatkan, maka jatuhnya wajib. Dan ketika wajib, maka tidak diperkenankan atau haram bagi seorang yang mudhahi, orang yang berkurban, untuk memakan dagingnya, hasil daging kurban sendiri. Ketika tidak dinazarkan, nah ini jatuhnya sunnah, yaitu sunnah muakkadah, sebagaimana hukum aslinya adalah hewan kurban atau hewan akikah. Daripada sini kemudian diperkenankan baginya untuk memakan
sebagai bentuk untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada hewan kurban, hewan akikah yang dilakukannya. Dan ada selebihannya, maka dua per tiga lainnya kita berikan kepada fakir miskin atau kita hadiahkan kepada sanak saudara, kerabat dan sebagainya macamnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.